Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masih ada beberapa kata yang belum kita bahas sebelum kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya. Kemarin sampai kepada bitaqaddumi dzikrihi ya. Nah, ada sedikit lagi dari ayat yang kemarin yang sampai 5. Ma lahum bihi min ilmin. Tidak ada bagi mereka dengannya itu kembali kemana? Nya itu kembali kepada perkataan mereka, yaitu perkataan bahwa Allah mempunyai anak. Min ilmin, dari ilmu. Jadi dari min sedikit pun tidak ada ilmu. Mereka tidak berdasarkan ilmu mengatakan begitu. Ai ma lahum bidzalikal iftira'i syani'i. Ya, yaitu malahum, tidak ada bagi mereka bidzalika dengan hal bidzalikal iftira'i, nyambung. Bidzalikal iftira'i syani'i, dengan iftira apa? Pengada-adaan, ya. Sesuatu yang diada-adakan, asyani yang buruk. Atau perkataan yang diada-adakan yang buruk itu syai'un, sedikit pun, sesuatu pun, minal ilmi, dari ilmu, aslan, ya, sumber atau asalnya, tidak ada dasar ilmunya. Wala li abaihim, dan tidak juga bagi bapak-bapak mereka. Jadi bapak itu ke atas terus, nenek moyang. Wala, yaitu wala li aslafihim, tidak juga bagi para pendahulu mereka, salaf, ya, pendahulu mereka. Alladzina qalladuhum, yang mereka taqalladuhum, qallada yuqallidu taqlidan, yang mereka berbuat taklid terhadap mereka. Taklid itu mengikuti tanpa tahu ilmu, tidak ada, tanpa ilmu, mengikuti tanpa ilmu. Turut munding dalam bahasa Sunda. Jadi munding diikuti, turut munding. Fatahu jami'an bibaidail jahalah wa dhalalah, maka mereka bingung, mereka terjerumus atau tersesat, jami'an seluruhnya, fi baidail jahalah, di padang pasir kebodohan. Ya, ini bahasa kiasan. Ya. Ini adalah majaz, ya. Si'arah ini. Fi baidail jahalah, padang pasir kebodohan, wa dhalalah, dan kesesatan. Kaburat, betapa besar, kalimatan, perkataan itu. Kalimatan kedudukannya jadi apa dia? Mansub jadi apa kedudukannya? Kaburat kalimatan. Apanya yang kaburat? Kalimatan. Marfu, ini mansub. Objek. Kaburat, kalau kaburat apanya? Kalimatan. Tamyiz itu menentukan. Ya, tamyiz. Tahruju, yang keluar, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka.
Ai azumat besar, tilkal maqalah asyani'ah, perkataan yang buruk itu, kalimatan qabihatan, kalimat yang jelek, yang buruk. Ma asna'uha, betapa buruknya, wa afza'uha, dan tercela, betapa tercelanya. Kharajat, yang telah keluar, min afwahi, dari afwah itu jamak dari fam atau fah, ya, mulut, dari mulut-mulut, ulaikal mujrimin, mereka yang para pendosa, wahia, dan dia itu, dan perkataan itu, ya, fi ghayatil fasadi, di puncak kerusakan, wal butlani, dan kebatilan. Puncak kerusakan dan kebatilan. Iyaquluna, tidaklah yang mereka katakan itu, illa kadiban, kecuali suatu kebohongan atau kedustaan. Yaitu ma yaquluna, tidak ada yang mereka katakan, illa kadiban, kecuali kebohongan, wasabhan, dan kebodohan, wazuron, dan sama kedustaan, kepalsuan. Syahadatuz zur, sumpah palsu. Nah, itu tema yang pertama, ya, yang judulnya itu apa? Al-Quran jalan yang lurus sebagai peringatan dan kabar gembira. Peringatan bagi orang yang menentang, ya, orang yang menentang adalah juga orang yang kata-katanya melecehkan, berani melecehkan kesucian, syiar Allah, ya. Maka kata Allah itu berat sekali di sisi Allah. Karena hal itu berat, tidak ringan, maka siksaannya pun menjadi berat. Jadi harus hati-hati dengan perkataan. Nah, kita lanjutkan kepada tema berikutnya dari ayat 6 sampai 8. Lihat di itunya. Jadi ada judul-judul, subjudul, itu temanya. Kesedihan itu, koma, tetapi semua adalah ujian. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna 'alal ardi zinatan wa ayyuhum ahsanu 'amala wa inna ja'ilunaka 'alaiha shahidan jurza. Ya, padahal yang mau baca siapa? Sudah. Fala'allaka baqi'un nafsaka. Gede, terlalu gede. Gerung teh. Fala'allaka, terjemah. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim. Ay fala'allaka qatilun. Artinya apa fala'allaka? Oh, fala'allaka. Oh, maka janganlah kamu janganlah engkau. Oh, maka seandainya Barangkali. Oh, maka barangkali engkau mencelakakan dirimu, wahai Muhammad, terhadap atharihim. Pak, atharihim. Nyakir baca. Hah? Atau artinya baca di sana?
setelah mereka berpaling berpaling ala atharihim setelah mereka berpaling. Ayat falahallaka yaitu iya yang maka tadi sama qatilun barangkali kamu qatilun membunuh nafsaka dirimu wahai Muhammad wa muhlikuha dan mencelakakannya goman karena penderitaan wa huznan dan karena kesedihan ala firaqihim terhadap kelompok mereka bukan kelompok kaum mereka memisahkannya mereka ala firaqihim terhadap memisahkan mereka wa tawallihim dan larinya mereka wa i'radihim dan berpalingnya mereka anil iman dari keimanan. Illam yu'minu jika mereka tidak beriman bihadzal hadis asafa dengan Al-Qur'an ini maksudnya hadis di sini asafa sangat disayangkan bersedih hati illam yu'minu yaitu jika mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an hasrotan itu sengsara menyesal dalam keadaan menyesal hasrotan dalam keadaan menyesal wa asafan dan dalam keadaan bersedih hati alaihim terhadap mereka fama yastahiqu yaitu ia berhak maka tidaklah berhak atau tidaklah pantas haulai mereka itu antah zana untuk bersedih hati membuat kamu bersedih. Haulai mereka itu antah zana membuatmu bersedih wata sifa alaihim dan bersedih hati kepada atas mereka. Wal ayat tasliyatun dan ayat ini tasliyatun merupakan hiburan. Tasliyatun merupakan hiburan Nabi alaihissalam bagi Nabi Muhammad SAW. Inna ja'alna sesungguhnya kami menjadikan ma'alal ardi zinatan laha. Tidaklah kami menjadikan sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang ada di bumi ini zinatan laha hiasan baginya. Nya di sini bagi bumi. Ayat ja'ala yaitu kami menjadikan ma'alaiha apa-apa yang ada di dalam bumi itu di atas bukan di dalam. Di atas bumi itu min jahoripa dari perhiasan wariyasin dan dari keindahan wa mata'in dan dari kesenangan wa dhahabin dan dari emas wa fiddatin dari perak wa ghairiha dan yang lainnya. Zinatan sebagai hiasan lil ard bagi bumi kama zayyana samaa sebagaimana kami menghiasi langit bil kawakib dengan bintang-bintang planet dengan planet-planet. Terus lina beluahum
agar kami menguji agar kami menguji ayyuhum mereka ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang baik amalnya, yang paling baik amalnya. Lanah tabarok apa? Linah tabiro. Linah tabiro itu untuk menguji al-khalqa makhluk ayyuhum atwa'u lillahi, itu di antara mereka siapa di antara mereka yang paling taat terhadap Allah, wa ahsanu dan paling baik amalnya li akhiratihi bagi akhiratnya. Wa inna laja'iluna, dan sesungguhnya kami benar-benar menjadikan mereka, bukan mereka, ma itu maf'ul bihnya ma. Mereka menjadikan ma apa-apa dan tidaklah, bukan tidaklah, sesungguhnya kami, dan sesungguhnya kami laja'iluna benar-benar mereka menjadikan, bukan mereka, kami menjadikan ma'alaiha apa yang ada di atasnya, di atasnya beda, di atas dengan di bawah, di dalam beda. Di bumi, kalau di atas bumi di permukaan, kalau di dalam bumi, jadi di atas bukan di dalam. Ma'alaiha di atasnya, so'idan menjadi apa? So'idan menjadi tanah yang tandus, jurujan dan gersang, ya kering. Gersang. Ae sana ja'alu, yaitu kami akan menjadikan ma'alaiha di atasnya apa yang ada di atasnya minazinati berupa perhiasan, wan naim dan kenikmatan, hutoman sebagai hancur lebur, warukaman dan hutoman hancur lebur, rukaman dan apa? Lenyap. Hatta tusbiha kal ardi, sehingga jardai sampai ia menjadi seperti sampai ia menjadi bumi itu kal ardi seperti bumi yang tandus. Jardai yang tandus allati la nabata fiha, yaitu yang tidak tumbuh yang tidak ada tumbuhan padanya wala hayata dan tidak ada kehidupan ba'da setelah angkanat khodro'a bangga angkanat khodro'a bahjatan setelah keadaan sebelumnya yaitu hijau dan bahjah subur membahagiakan bahjatan membahagiakan. Qala Al-Qurtubi berkata, berpendapat ayat itu waradat datang litas liatin Nabi
hiburan bagi Nabi. Wal makna dan dan maknanya la tahtamma ya Muhammad, janganlah kamu pedulikan wahai Muhammad lid dunya terhadap dunia wa ahliha dan penduduknya, fa inna maka sesungguhnya kami innama ja'alna zalika imtihan, kami menjadikan itu sebagai ujian. Kami hanya menjadikan bumi itu imtihanan sebagai ujian, waqtibaran dan cobaan, waqtibaran dan sebagai cobaan, li ahliha bagi penduduknya. Faminhum man yatadabbaru, dan di antara mereka ada orang yang mentadabbur, man tadabbaru itu sebenarnya dabbaru ya, ada yang mentadabburinya, wa yu'minu dan ada yang beriman, wa minhum di antara mereka man yakfuru ada yang mengkufurkannya. Summa inna yaumal qiyamah, kemudian inna yaumal qiyamah, sungguhnya pada hari kiamat, baina aidihim di antara kedua tangan mereka, fala ya'zamanna tidak ada, bukan itu kedua tangan mereka, tapi di depan mereka. Baina aidihim di depan mereka, fala ya'zamanna yu'zimanna alaika, tidak ada yang janganlah. Maka janganlah. Itu fa'ilnya di depan, kufruhum. Kufru itu fa'il. Fa'il dari yu'azimu. Jadi fa'il dari yu'zimu kufruhum. Jadi fala yu'zimunna alaika kufruhum, janganlah kekafiran mereka apa? Yu'zimunna alaika, membesarkan mereka terhadap kamu. Maksud membesarkan itu menyibukkan kamu, ya, menyibukkan kamu. Fa inna sanuzazihim, maka sesungguhnya kami akan memberikan ganjaran kepada mereka. Bukan ganjaran, memberikan balasan kepada mereka. Ya. Masih harus ditingkatkan ya kemampuan di dalam membacanya. Nanti yang berikutnya harus dipersiapkan dulu, makanya biar lancar. Ya, karena ini kesempatan untuk kita sama-sama belajar. Ya. Nah, di sini menggambarkan apa? Ayat ini menggambarkan kesedihan Nabi yang luar biasa. Jadi fala'allaka baqiun, sampai kata Allah, ya hampir saja atau barangkali engkau Muhammad baqiun nafsaka, membunuh diri kamu sendiri, mencelakakan diri kamu sendiri, ala asarihim, ya, terhadap asar itu kan jejak, maksudnya setelah mereka berpaling, jejak mereka, ya, jejak mereka setelah mereka berpaling. Jadi ada asar, pengaruh, ya, asar juga artinya pengaruh. Ada pengaruh terhadap dirimu. Mereka berpaling itu berpengaruh, ya, terhadap dirimu. Ya, illam yu'minu, jika mereka tidak beriman bihadal hadis, terhadap hadis pembicaraan. Ya, apa yang dimaksud dengan hadis di sini? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an juga disebut hadis. Hadis maksudnya pembicaraan. Kenapa disebut pembicaraan? Karena Al-Qur'an ini berisi pembicaraan. Asapa, ya, dalam keadaan apa? Bersedih atau merasa menyesal. Jadi
Ini menunjukkan apa? Betapa besar kesedihan Rasulullah SAW ketika melihat umatnya itu tidak beriman. Ya, melihat umatnya menolak dakwah beliau. Ya, inilah sikap Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kemudian nanti di ayat yang berikutnya, ayat 7 dan 8 itu sebagai hiburan. Ya, memberikan hiburan, memberikan penjelasan, menenteramkan, mendamaikan Rasulullah SAW agar jangan terlalu sedih. Nah, ini adalah sikap seorang Rasul yang mesti dicontoh juga oleh umatnya yang berdakwah meneruskan perjuangan beliau. Jadi harus merasa sedih atau merasa galau. Jadi galau juga perlu. Ya, saya pernah menulis status galau itu perlu. Ya, galau itu perlu. Kenapa? Ketika melihat orang lain di sekeliling kita ya berada di dalam kemaksiatan. Ya, termasuk pada saat kita menjadi para pendai, ya menjadi guru mengajar kepada muridnya, merasa sedih ketika melihat murid-murid kita. Ya, apalagi saya juga merasakan itu, ya, mencontoh kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika santri belajar di pesantren selama 3 tahun, ya dipupuk gitu kan, disiram, ya dengan pemeliharaan, penanaman, ini sedang menanam di pesantren ini, ya. Tetapi kemudian ketika mereka keluar menjadi alumni, ya justru tanamannya makin terserang hama, ya. Banyak hama-hama yang menyerang tanaman-tanaman itu, ya sehingga membuat tanaman itu menjadi rusak. Maka sedih. Ada satu kesedihan di dalam diri ketika melihat para alumni itu jadi kacau. Ya, penampilannya kacau, bahasanya menjadi kacau. Padahal dulu di sini diajarkan berbahasa yang baik, berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Ya kan? Jadi hati-hati untuk para alumni, jangan kalian membuat sedih para asatidz ketika melihat kalian. Ya. Perbuatannya. Ya, gitu. Itu harus membuat kita sedih. Bagaimana Rasulullah SAW merasa sangat sedih kepada umatnya, ya. Jadi Rasul itu kan kenapa merasa sedih mereka tidak beriman kepada beliau? Karena beliau sangat bersungguh-sungguh, harisun alaikum. Ya, Rasulullah sangat bersungguh-sungguh agar membuat orang itu menjadi beriman. Maka segala macam cara Rasulullah SAW melakukan untuk berdakwah. Apapun beliau lakukan, bahkan sampai beliau itu disakiti, sampai beliau itu diperangi, ya, itu sampai beliau dilempari. Kalau kita menghayati perjalanan dakwah Rasulullah SAW, ketika kita membaca sirah beliau, ya, misalnya ketika beliau sudah memuncak penentangan, ya, bahkan penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy, beliau ingin ada harapan. Mungkin di tempat lain ada yang mau menerima, maka beliau berangkat ke Taif dengan harapan di sana mungkin bisa menerima. Pas ke sana, justru ya disambut dengan kekerasan. Gitu. Awalnya dikasih kesempatan dulu 10 hari beliau di sana. Ya, tetapi kemudian orang-orang sana semakin resah dengan dakwah Rasulullah SAW sampai mereka mengumpulkan anak-anak, hamba sahaya, budak-budak dikumpulkan, dibariskan, ya, di mana mereka itu memegang batu, ya, dan melempari Rasulullah SAW. Ya, sampai kaki beliau itu, sandalnya itu berlumuran darah. Ya. Dan Zaid bin Harisah yang pada saat menemani beliau sudah tidak terhitung lukanya di wajahnya karena senantiasa menghalangi beliau. Setiap kali mereka melempar, Zaid bin Harisah menghalangi beliau. Ya, gitu. Sampai beliau itu linglung. Pada berjalan pun tidak tegak, linglung, ya, karena saking beratnya. Gitu ya, sampai beliau diistirahat dulu di bawah pohon, ya, di Wadi Nahlah beliau, ya, atau beliau juga sebelumnya beristirahat duduk di bawah pohon kurma sampai kemudian yang memiliki kebun itu
ya, yang ada di situ rumahnya, padahal dia orang kafir, ya, yaitu siapa? Syaibah bin Rabi'ah, ya. Syaibah bin Rabi'ah dengan saudaranya dan satu lagi, sampai kemudian merasa kasihan, padahal dia orang kafir, menyuruh kepada pembantunya yang Kristen, ya, yaitu Adas, namanya itu Adas, ya, disuruh untuk berikan apa? Setangkai kurma, setangkai anggur, anggur diberikan kepada Rasul. Sampai ketika Rasul mau memakan anggur itu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar oleh Atas, dia merasa asing, ya, karena belum pernah dia lihat orang yang mengatakan Bismillah ketika mau makan. Ini juga bagian dari dakwah. Salah satunya dakwah itu dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita. Sampai Adas kemudian kagum dan bertanya, dari mana engkau? Aku tahu bahwa engkau bukan penduduk sini. Ya, sampai kemudian beliau menjawab, ya, dan bertanya kepada Adas itu, engkau dari mana? Ya, dia mengatakan saya dari Nainawa. Ya, kata Rasul, ya, oh, negeri Nabi yang soleh itu, Nabi soleh, ya. Yunus, bukan Nabi soleh. Nabi yang soleh itu yaitu Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Ya. Nabi yang soleh itu yaitu Yunus bin Matta. Nah, maka penasaran Adas ini, apa yang kau ketahui tentang dia? Maka Rasul mengatakan dia adalah seorang nabi dan aku pun adalah seorang nabi. Langsung kan menyungkurkan mencium, ya, Adas ini terkagum-kagum, ya, gitu. Itu adalah kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai juga Rasul memberikan hiburan ketika sampai di Wadi Nahla. Ya kan, ada jin di situ mendengarkan Al-Quran yang beliau bacakan, sampai jin-jin itu beriman. Ya, nanti pada akhirnya ketika Allah menurunkan surat jin, dan juga di ayat yang lain menjelaskan bahwa ada jin yang mendengarkan kau dan beriman. Bahkan ketika mendengarkan Quran itu mereka mengatakan ansit, diam. Dengar kan ketika dibacakan Quran itu satu sama lain mereka mengatakan diam, jangan berisik. Ini sebagai hiburan kalau manusia ketika itu tidak menerima dakwah Rasulullah SAW, ternyata ada dari golongan jin yang menerima. Ini hiburan. Jadi kita jangan khawatir lah, ya. Walaupun memang manusiawi kita merasa sedih, tetapi juga jangan putus asa. Jangan putus asa untuk terus berdakwah. Mungkin yang kita dakwahi itu, ya, banyak yang tidak menerima, banyak yang menentang. Karena kan kita tidak tahu, bisa saja dia seperti kalian duduk di sini mendengarkan, tapi kan tidak tahu hatinya. Sama seperti santri yang belajar selama 3 tahun, kelihatannya baik, tidak ada yang nakal. Saya rasakan di sini tidak ada yang nakal santri itu. Semua ketika belajar mereka ada duduk, masuk, rajin, kehadiran bagus, gitu ya. Tapi kenapa ketika keluar muncul wajah asli mereka? Ya, menampakkan, ya, asli. Jadi mereka selama di sini berarti bertopeng, ya. Wajah asli mereka kelihatan ketika keluar. Kita tidak tahu kenapa? Karena dengan satu keyakinan pada saat kita berdakwah, nanti ada ayatnya, man yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Yang memberi hidayah itu Allah. Kalau Allah memberi hidayah, pasti dia dapat hidayah. Tapi kalau Allah tidak memberi hidayah, membuat dia sesat, menjadikan dia sesat, maka tidak ada seorang pun, baik guru, dai, semua tidak ada yang bisa. Jadi tetap, walaupun saya menyampaikan, kita menyampaikan, berdakwah, yang memberikan hidayah itu Allah. Ya, gitu. Nah, ini sikap bagaimana seorang juru dakwah merasa sedih terhadap orang yang diajaknya yang tidak menerima. Nah, itu wajar. Kita harus ada perasaan seperti itu, dengan harapan apa? Dengan maksud apa? Kita merasa kasihan kepada mereka. Kita kan mengajak ke surga. Kita sedih kalau melihat teman kita, melihat sahabat saudara kita, kalau mereka nanti menjadi penghuni neraka.
Dengan mereka menjauhi peringatan-peringatan dari Allah ini, maka itu akan membuat mereka menjadi penghuni neraka. Maka kita kasihan, kita sedih. Itu ibarat apa? Ibarat nanti ketika misalnya kita berada di surga, kita lihat, kita nonton orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita, mereka sedang disiksa di neraka. Pasti kita akan merasa sedih. Ya, nah, ketika di dunia pun kita sudah merasakannya. Ya, merasa kasihan. Makanya digambarkan di sini Rasulullah itu bagaikan apa? Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan umatku ya, adalah seperti seseorang yang menyalakan api. Jadi ada api dinyalakan. Lalu binatang-binatang melata dan serangga hendak memasukinya. Ya, ada api besar, binatang-binatang melata ya apa saja. Ya, tikus, ada ayam dan lain sebagainya. Pokoknya semua binatang yang melata di bumi ini dan juga serangga-serangga itu mau masuk ke dalam api itu. Yang disangkanya terang gitu kan. Ya, di sana ada tempat terang. Ayo kita masuk gitu kan. Mereka tidak tahu bahwa api itu akan membakarnya. Yang dianggap mereka, wah ini tempat terang, ini cocok untuk kita pergi ke sana. Ya, tempat yang terang. Ya, lalu binatang-binatang melata dan serangga hendak memasukinya, dan aku sudah berusaha menghalangi kalian dari neraka. Jadi Nabi itu berusaha jangan masuk, itu akan membakar kamu. Ya, tapi kebanyakan tidak peduli terhadap omongan Rasul itu, tidak peduli terhadap ajakan Rasul agar mereka jangan masuk ke api itu. Kita pun sekarang seperti itu. Rasulullah SAW sudah berusaha menghalang-halangi kita dari neraka ketika kalian berdesak-desakan hendak menjerumuskan diri ke dalamnya. Ya, sekarang di dunia ini banyak orang berdesak-desakan masuk neraka. Ya, berdesak-desakan masuk ke neraka. Mereka berdesak-desakan untuk apa? Masuk ke tempat-tempat maksiat. Ya, untuk mabuk, untuk hiburan-hiburan gitu ya. Bahkan menonton konser itu kan berdesak-desakan. Betapa banyak orang di sana walaupun harus bayar tiketnya cukup mahal, tapi mereka juga tetap aja mau ikut ke sana. Walaupun di sana ketika nonton konser kebanyakannya ya sambil mabuk, sambil joget, sambil membawa pacarnya. Itu orang berdesak-desakan. Kata Rasul, betul. Ya, umatku itu berdesak-desakan mau masuk neraka. Tapi kenapa ke masjid tidak berdesak-desakan? Padahal tidak perlu membayar tiket. Masuk ke masjid gratis. Bahkan pintunya juga lebar. Gak usah berdesak-desakan, masuk aja silakan. Bahkan dikasih lagi buka gratis, sahur gratis. Ya kan? Kenapa orang tidak banyak yang mau tidak berdesak-desakan untuk menuju ke masjid, untuk menuju kepada tempat-tempat kajian, majelis-majelis taklim yang di sana ada ilmu. Ya, ada ilmu yang ilmu itu merupakan jalan menuju surga. Kenapa mereka tidak mau mengambilnya? Nah, ini Rasul menggambarkan ternyata lebih banyak orang yang berdesak-desakan mau masuk neraka. Makanya Rasul kasihan. Ya, kasihan sehingga orang itu nggak peduli, dia terus aja nyelonong. Ya, terus nyelonong masuk. Maka ini sedih, aduh kasihan sekali mereka. Kita pun harus kasihan ya, makanya bentuk rasa kasihan dan kesedihan kita salurkan dengan cara berdakwah. Yang penting kita sudah mengasih tahu. Makanya kita semua harus menjadi para pendai karena itu kewajiban kan. Wal takum minkum, hendaklah kalian ya satu umat menjadi satu umat yad'una ilal khair, berdakwah kepada Islam. Khair di situ al-Islam. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itulah orang beruntung. Jadi orang beruntung itu adalah orang yang berdakwah. Kita jangan merasa rugi berdakwah, justru itulah orang yang beruntung, orang yang sukses.
Ya, jadi kalau ada teman-teman kalian yang mulai tergoda, ya, terutama yang alumni, ya, yang sudah alumni, ya, ada Dapa, ada Ajis, ya, ada Rapli, ya, dan juga alumni yang sudah tebel, ya, ya, ada Andika, Akbar, ya. Ya, termasuk juga Murabi juga sama. Ya. Ketika ada teman kalian yang mulai tergelincir, segera ingatkan. Ya, segera ingatkan. Jangan dibiarkan, karena itu bentuk kasihan kita kepada mereka. Bukan kita benci, tapi kita kasihan. Nah, ini pun telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau merasa sangat sedih, bahkan kesedihan itu seakan-akan mencelakakan diri beliau sendiri. Gitu ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan agar menghibur hati beliau. Kata Allah apa? Inna ja'alna ma'al ardi zina. Kami benar-benar menjadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan. Para ulama tafsir agak kesulitan untuk mencari munasabah, ya, mencari hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ya, tapi di sini sudah ada sedikit benang merahnya, ada sambungnya. Kenapa kemudian Allah mengatakan sesungguhnya kami menjadikan yang di atas bumi itu sebagai perhiasan untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya? Karena dalam ilmu tafsir, dalam ilmu Al-Quran ada yang namanya munasabah bainal ayati wassuar. Ada munasabah ini harus kita pelajari, kaitan hubungan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya. Pasti ada kaitannya. Ketika disebutkan ini, setelahnya disebutkan yang ini. Nah, apa kaitannya? Ada sambungannya. Ya, ada hubungannya. Termasuk juga antara satu surat dengan surat yang lain. Itu ada hubungan. Itu ilmu munasabah namanya. Munasabah atau korelasi istilahnya antara ayat dan surat. Nah, apa korelasi munasabah ketika Allah menyebutkan bahwa betapa sedihnya Nabi Muhammad karena umatnya itu tidak beriman. Ya, Allah memberitahukan bahwa apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji mereka. Ya, jadi sama di sini ada satu tasbih penyerupaan bahwa ya dengan apa? Dengan bumi. Di mana di bumi itu ada apa? Yang menjadi perhiasan di atas bumi apa? Tumbuh-tumbuhan di sana, ya, apa yang tumbuh di atas bumi, tumbuhan, tanaman-tanaman itu kan sebagai apa? Perhiasan, keindahan. Ya, ketika kita melihat pohon-pohon, tanaman, kita merasa senang tidak? Senang kan? Merasa senang hati kita. Itulah Allah menjadikannya sebagai perhiasan. Berbeda dengan orang yang tidak melihat tumbuh-tumbuhan, misalnya di padang pasir tidak ada tumbuh-tumbuhan, gersang, pasti tidak enak. Makanya kalau orang liburan biasa kan ingin ke tempat-tempat yang sejuk, ya kan? Ya, ke Cibodas gitu. Yang dimana di sana banyak pohon-pohonannya, tanaman-tanamannya, ada kesejukan, ada pemandangan yang indah. Apalagi di situ ada apa? Ada sungainya, ya, gitu. Itu ada kesenangan tersendiri kan? Ada kesenangan tersendiri. Maka bahkan ketika Allah menghibur Maryam kan dalam keadaan sedih. Dia mengandung anak yang tidak ada ayahnya, ya, yang membuat orang-orang masyarakat ketika itu sangat murka. Ya, dia berjalan sendirian, bahkan melahirkannya itu sendirian. Maka dia diberikan hiburan oleh Allah apa? Diberikan hiburan. Aku waja'alna tahtaki syariah. Kami jadikan untukmu itu ada sungai, kemudian diberikan makanan dari buah kurma. Di sana ada apa? Ada sungai, ada pohon-pohonan, itu untuk menghibur Maryam. Ini sebagai satu perhiasan, kesenangan bagi manusia. Ya, Allah membuat tanaman-tanaman yang indah di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi apa? Bagi bumi. Karena dengan adanya tanaman membuat bumi itu menjadi subur.
Kalau tidak ada tanaman, gersang, kering, tandus. Nah begitu juga, jadi di sini ada tasbih. Sama seperti halnya tanaman yang dijadikan hiasan bagi bumi, Allah juga menjadikan kesenangan yang didapatkan manusia berupa kekayaan, pasangan, ya, harta dan lain sebagainya itu sebagai apa? Perhiasan bagi mereka. Tetapi ya, wa inna ini langsung disambung wa inna lajailuna ala ma 'alaiha su'idan juluja. Tetapi tidak lama itu, tidak lama. Ya, tanaman-tanaman yang menjadi hiasan bagi bumi itu kami akan menjadikannya, apa yang ada di atas bumi tersebut menjadi apa? Menjadi tandus, kering, hancur, hutoma. Ya, menjadi hancur, hancur lebur, menjadi kering. Begitupun apa yang mereka miliki manusia, ya dari mulai kenikmatan itu tidak lama. Ya, itu akan lenyap dengan cepat, dengan segera. Ya. Jadi engkau tidak usah sedih wahai Muhammad bahwa pengingkaran mereka, apalagi mereka di tengah-tengah memiliki harta yang banyak, memiliki kesenangan yang banyak, tapi mereka tidak mau beriman, jangan kau sedih. Ini hanya sementara saja. Ya, jadi kenikmatan yang diberikan itu hanya sebagai ujian. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya itu. Jadi termasuk juga kesedihan kau Muhammad, kesedihan kau itu hanya sementara. Tidak akan lama lagi kau akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi yang dipilih oleh Rasul bukan kesenangan ketika beliau di dunia. Karena beliau sangat yakin bahwa kesenangan ya di dunia ini sementara. Padahal kalau Rasul minta dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Apa saja kalau misalnya Nabi Muhammad meminta, Allah kasih. Tetapi beliau memilih hidup sederhana. Ya, coba bayangkan ketika bagaimana rumah beliau itu sangat kecil, sempit, gitu. Bahkan beliau tidur itu di atas tikar yang kasar. Ya, sampai kemudian ada sahabat melihat menangis, Umar bin Khattab dalam satu riwayat. Ya, melihat Rasul begitu menangis. Karena kasihan ya Rasul. Ya, apakah engkau ini seperti ini? Padahal engkau ini adalah Rasul Allah, engkau ini adalah utusan Allah. Kenapa engkau betapa menderitanya seperti ini? Engkau tidur di atas kasur kayak tikar yang kasar, bukan kasur. Tikar yang kasar yang membekas ketika bangun itu ngagaret gitu kan. Ada garis-garis di punggung beliau, ada tapak. Ya. Tapi lihat mereka, raja-raja dunia, Romawi dan Persia, mereka tidur di tempat-tempat yang enak, di istana, ya, di tempat-tempat yang megah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai Umar, tidakkah engkau ridho? Biarkan bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat. Ya. Jadi Rasul memilih akhirat, dunia ini sebentar, biarkan. Bahkan makan aja Rasulullah SAW kan bertanya, wahai Aisyah, ada makanan tidak hari ini? Kata Aisyah, tidak ada, berarti aku sahur. Bahkan selama berbulan-bulan tidak ada nyala api di rumah beliau. Artinya tidak masak, tidak ngempul lah kalau bahasa kita, dapurnya tidak ngempul. Lalu Pak sahabat bertanya, berarti kalau begitu makan apa? Kata Aisyah, ini Aisyah yang menjawab ketika ditanya makan apa, aswadan. Ya, makanan kami itu aswadan, dua yang hitam. Apa dua yang hitam? Kurma dan air. Ya, iya, ya istilah disebutnya itu. Ya, artinya tidak berwarna gitu ya, gitu aja. Hitam di situ bukan berarti warna hitam, tapi tidak berwarna, tidak ada warna, gitu aja, bening aja udah. Air biasa, tidak bukan air susu yang putih gitu kan. Air tawar aja biasa, air tawar dan kurma, udah gitu. Kalau makan air makan kurma dan air tawar, minum air tawar, kan nggak usah masak. Kurma itu nggak usah masak, ya. Jadi memasak itu hanya sekali-kali saja. Memasak makanan yang besar, dan bahkan kan di zaman Rasul makanan paling mewah apa pada saat itu?
sarid, namanya sarid. Sarid itu daging dipotong-potong dicampur dengan kuah, ya, dengan apa namanya? Ya dengan sayur dengan kuah dicampur itu. Ya, sarid itu kalau bahasa kita bubur, tapi itu lebih kepada situ ada daging, ada dicampur. Itu makan yang paling mewah pada saat itu. Makanya Rasul mengatakan engkau Aisyah itu kan memiliki keistimewaan dibanding yang lain, dibandingkan dengan wanita lain di seluruh dunia ini. Engkau itu bagikan sarid di antara makanan yang lain. Ya, itu ya kata-kata Rasul ya, menunjukkan keromantisan beliau terhadap Aisyah. Ya, jadi itu inti dari ini sebagai pembukaan ya. Nah nanti ketika masuk ke dalam kisah Ashabul Kahfi itu akan nyambung. Nah ini munasabah juga. Nyambungnya di mana? Nyambungnya engkau ketika sekarang merasakan sedih terhadap orang-orang yang tidak beriman, yang ingkar. Pernah ada juga sekelompok orang-orang muda yang mereka juga merasa sedih terhadap masyarakat sekitarnya yang tidak beriman. Ya, nah kita lanjutkan kepada tema yang berikutnya, yaitu apa? Keajaiban Ashabul Kahfi, para pemuda penggenggam iman, yaitu dari ayat 9 sampai 13. Siapa yang baca berikutnya? Ada? Langsung ke depan. Jangan takut salah, kalau salah kita cerita. Ya, gitu. Hasibta, apakah engkau mengira anna ashabal kahfi, bahwa orang yang mendiami gua itu, warrokim, dan yang mempunyai lembaran kanu min ayatina ajaba, mereka adalah termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan. Bada akisatu ashabal kahfi. Bad'u kisati. Bad'u kisati. Enggak apa-apa, betul. Kalau bada berarti fi'il, tapi ini lebih tepatnya dibaca masdar. Bad'u kisati ashabil kahfi. Bad'u ini menjadi khobar. Jadi diartikannya ini adalah permulaan kisah ashabil kahfi. Ini adalah permulaan kisah ashabul kahfi. Wal kahfu al-ghar muttasi. Oh ini kan udah. Muttasiun fil jabal. Al-kahfu itu adalah gua yang luas di gunung. Ya, kalau tidak luas namanya apa? Ghor. Warokimu. Ya, Warokimu dan warokim al-law, dan rokim adalah lembaran. Alladzi kataba fihi kutiba fihi asma'u ashabil kahfi, yaitu ditulisnya nama-nama yang ditulis di dalam lembaran yang nama-nama itu yang ditulis padanya dalam lembaran nama-nama ashabul kahfi. Al-masyhuri wal makna. Enggak, itu beda lagi. Al-masyhur titik di situ. Al-masyhur wal makna. Menurut apa al-masyhur? Yang terkenal. Menurut pendapat yang paling tepat. Terkenal. Paling terkenal. Wal makna la tazuk wal makna dan arti maknanya la tazunanna janganlah kamu mengira ya Muhammad, wahai Muhammad, anna kisata ahlal kahfi,
bahwa sesungguhnya kisah ashabul ahli gua itu ala gorobatiha dengan keanehannya ia ajabun ayatillah yaitu ayat-ayat Allah yang menakjubkan paling menakjubkan. Fafi Sofahati lembaran-lembaran Fafi Sofahati hadal kauni dan terdapat dalam lembaran-lembaran ayat alam semesta ini minal ajaibi wal ghoraibi dari terdapat berupa keajaiban dan keanehan mayafuku yang lebih di atas atau lebih hebat di atas kisota ashabil kahfi di atas kisah ashabul kahfi. Qala Mujahid berkata, Hasibta apakah engkau mengira annahum kanu ajabu ayatina bahwa sesungguhnya mereka termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan. Qad kana fi ayatina sungguh di dalam ayat-ayat kami ma huwa ajabun ma huwa ajabu apa yang paling menakjubkan lebih menakjubkan daripada mereka. Jadi gini maksudnya. Satu ayat dulu. Jadi ini permulaan disebutkannya kisah Ashabul Kahfi. Allah ingin memulainya dengan kata-kata am hasibta dulu. Kan banyak orang yang terkagum-kagum dengan kehebatan kisah Ashabul Kahfi. Termasuk orang kafir juga ketika disuruh untuk bertanya. Orang Yahudi itu kan menyuruh kepada orang kafir Quraisy, tanyakan kepada Nabi Muhammad. Orang-orang pemuda yang meninggalkan kaumnya di masa silam. Nah, kata mereka itu sangat menakjubkan, kata orang kafir. Nah, Allah ingin memulai dengan kata-kata am hasibta, apakah engkau mengira bahwa anna ashabil kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba? Ya, apakah engkau mengira bahwa ashabul kahfi itu orang-orang yang mendiami gua itu warraqim dan juga raqimnya kanu min ayatina ajaba? Ya, termasuk dari tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Artinya, apakah kamu menganggap bahwa ini paling hebat, paling ajaib? Kata Allah, tidak. Ini bukan paling ajaib. Ada yang lebih ajaib lagi daripada itu. Di lembaran-lembaran alam semesta yang ada ini, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit, bumi, ya bintang-bintang. Semua yang ada di alam semesta ini Allah menciptakannya dengan sangat menakjubkan. Itu lebih menakjubkan lagi dari sebatas kisah Ashabul Kahfi. Ya. Dan yang paling menakjubkan adalah kekuasaan Allah. Pada intinya semua itu adalah kekuasaan Allah. Jadi jangan nanti gini, ketika disebutkan kisah Ashabul Kahfi ini, ya yang menjadi perhatiannya bukan hanya kehebatan saja. Jadi jangan sampai hebat ya Ashabul Kahfi ya. Mereka hebat. Bukan hanya itu yang diharapkan. Tetapi pelajaran yang kita ambil dan juga sampai kepada apa kita menjadi semakin sadar akan kekuasaan Allah. Kan sekarang orang itu banyak yang ketika melihat satu keanehan itu kan yang mereka ingin tahu itu penasaran keanehannya apa, begitu aja. Nggak pernah diambil pelajaran bahwa itu menunjukkan kekuasaan Allah, apalagi diambil pelajaran. Itu kesalahan. Ya, apalagi hanya dicari bentuk-bentuk fisik, sisa-sisa peninggalan pusaka, gitu ya. Nah ini di Indonesia kayak gitu. Kalau melihat satu keajaiban jadi pusaka, jadi akhirnya menjadi keramat tempat itu.
Misalnya sejarah di Indonesia, sejarah Wali Songo itu penuh dengan mistis, penuh dengan klinik-klinik, ya kan, penuh dengan ya tadi itu dijadikan sebagai pusakanya saja, kuburannya diagungkan, gitu kan, dikunjungi, diziarahi, di situ orang mencari berkah, gitu ya. Terus nanti ketika melihat kisah-kisahnya apa? Oh, kisah-kisah kehebatannya, keajaiban-keajaibannya. Itu kan coba kalau kalian dengar kisah-kisah Wali Songo itu, pasti kalau yang banyak diceritakannya itu tentang apanya? Ya, bisnisnya kan, keajaiban, bisa ada yang bisa apa? Bisa terbang, gitu kan? Bisa menghilang. Pernah kan gitu? Pernah dengar kisah Wali Songo seperti itu? Hah? Ya, jadi yang banyak diceritakannya itu mistisnya. Sehingga justru malah menimbulkan apa? Kemusyrikan. So, sekarang kuburan-kuburan wali, itu kan dikunjungi mereka. Yang dilihat hanya pusaka-pusaka peninggalannya saja. Nah, ini salah. Sama ketika Allah mengisahkan kisah Ashabul Kahfi, bukan itu tujuannya. Maka Allah katakan am hasibta Ashabul Kahfi warokim kanu min ayatina aja. Bukan itu tujuan. Harusnya ketika kita mempelajari misalnya sejarahnya Wali Songo, kita harus pelajari bagaimana dakwah mereka sehingga bisa tersebar, lalu kita mencontoh dakwahnya itu. Mereka manusia biasa, ya, bukan justru yang seperti digambarkan orang, mereka orang-orang yang mistis gitu ya, penuh misteri dan lain sebagainya, sakti, punya kesaktian. Nah, itu yang salah. Akhirnya malah ya timbullah kemusyrikan dan perdukunan. Bagaimana supaya sakti, supaya kebal dari kebacokan gitu. Itu kan diakibatkan itu. Termasuk juga ketika nanti kita mempelajari kisah Ashabul Kahfi ini, yang kita cari bukan sekarang di mana ya tempatnya. Gitu. Kita lihat itu di mana kuburannya. Oh, kita jadikan ini ya simbol, banyak orang berkunjung. Ya, yang pada intinya sebenarnya mereka bisnis aja. Ya, misalnya ada banyak sekarang itu di tempat di sana juga. Jadi di sana ada kuburan ya, kuburan supaya orang datang ke sana nanti bayar, ya membayar, gitu kan? Ketika masuk itu bayar, otomatis kan mereka bayar, banyak orang berkunjung, wah penghasilan besar. Ya, mereka hanya buat, ternyata di situ yang di kuburan itu ternyata kuburan kuda. Iya kan? Ada itu penipuan dianggap ini kuburan wali, padahal sebenarnya isinya kubur kuda, ada kuda mati dikubur di situ. Ya, disebut-sebut sebagai kuburan wali. Nah, ini kesalahan-kesalahan seperti itu. Makanya ketika Allah menceritakan kisah sesuatu yang ajaib, keajaibannya di mana ketika dalam kisah Ashabul Kahfi? Yaitu Allah menidurkan para pemuda ini sampai selama 309 tahun. 309 tahun. Itu kan suatu yang di luar kebiasaan, di luar yang biasa. Tapi kan itu menunjukkan kekuasaan Allah, ya, gitu. Jangan justru keajaiban ini membuat orang malah mengkeramatkan. Makanya kita lihat di akhirnya, di akhir kisah, nanti orang tetap malah mengkeramatkan itu. Ya, menjadikannya sebagai masjid, tempat ibadah kuburan mereka, padahal itu dilarang. Ya, nah ini yang harus hati-hati. Kita sikap sebagai orang beriman itu bukan malah bersikap seperti itu, karena itulah justru yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik nyembah berhala itu apa? Juga orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh yang terdahulu, ya, gitu. La tazarunna waddam wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra, itu nama-nama orang soleh itu. Wadda, suwa, yagus itu nama-nama orang soleh yang kemudian dijadikan berhala. Ya, sejak zaman Nabi itu ya, jadi membuat keramat. Justru yang harus kita cari peninggalan apa? Peninggalan ilmu, karena Rasul saja yang Rasulullah wariskan apa? Bukan dirham kan? Gitu. Al ulama warasatul anbiya, la yuwarisu dinaran wala dirhaman, walakin yuwarisul ilma. Man ahwazahu bihazim
wafir. Siapa yang bisa mengambil warisan ilmu itu dia telah mendapatkan bagian yang cukup banyak. Jadi yang kita cari misalnya di Indonesia, para ulama Indonesia termasuk para pendai, wali songo. Wali songo itu bukan wali jumlah 9, itu nama satu lembaga. Wali songo itu nama satu lembaga, ya. Itu walinya lebih dari 9. Wali di situ maksudnya para pendai yang diutus, bahkan ada sejarah yang mengatakan itu ada utusan dari para khalifah dari Turki Utsmani pada saat itu, khalifah Islam. Ya. Nah yang harus kita cari apa? Peninggalan ilmunya. Apa yang sudah mereka tulis dulu, kitab-kitab dari para ulama. Nah ini yang kemudian dihilangkan oleh orang-orang kafir, penjajah-penjajah. Itu dihilangkan, pustaka. Jadi peninggalan itu yang harus kita cari, peninggalan pustaka, bukan peninggalan pusaka. Ini yang salah. Pustakanya, ya kan? Kalau para ulama kan kita sekarang alhamdulillah ada kitab-kitab, ini pustaka yang bermanfaat, ilmunya kita kaji. Ya, sedangkan pusaka itu apa? Keris, senjata dan lain sebagainya, itu pusaka. Nah itu orang malah banyaknya justru malah mengkeramatkan, itu yang salah. Ya, jadi jangan kau anggap Muhammad ini adalah suatu yang paling ajaib. Ada yang lebih ajaib dari itu. Dan yang paling ajaibnya adalah kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Ya, dan seperti itu maknanya. Kemudian hadis lanjutkan. Id aral fityatu ilal kahfi, id aral fityatu, dan ingatlah ketika pemuda itu berlindung ilal kahfi, ke gua, yaitu uzkur, ingatlah hina ketika iltaja'a mereka datang. Iltaja'a syuban, para pemuda itu berlindung. Iltaja'a syuban. Ketika pemuda itu berlindung ilal gor, ke gua, fil jabal, di gunung, waja'aluhu ma'wahum, dan mereka menjadikannya ma'wahum, tempat tinggalnya. Tempat tinggal mereka. Faqalu, maka mereka berkata, Rabbana atina, ya Rabbku, ya wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, di sisimu rahmat. A'tina, kami memberi min waza ini. Berikanlah kepada kami min hoza ini apa hoza? Pembendaharaan rahmatmu. Al-khosoh yang khusus, magfiratan, ampunan, warizkon, dan rizki. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dari urusan kami, rasyada, petunjuk yang lurus. Aslih lana, sempurnakan, perbaikilah bagi kami, amrona, urusan kami, kullahu, semuanya. Waj'alna, dan jadikanlah kami minar rasyidin, termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, wal muhtadin, dan mendapat petunjuk. Fadarabna, dan maka kami fadarabna, ini kata Allah kami, ya, maka kami, kata Allah, maka Allah apa darabna? Fadarabna, kami tutup ala azanihim, kepada pendengaran mereka, fil kahfi, di dalam gua, sini adada, beberapa tahun. Yaitu alkina, kami membuang, alqaina, alkina membuang, kami
Alqaina kami buang. Alqaina alaihim, kami berikan mereka. Kami berikan kepada mereka alaihim an-nauma tidur fil ghor di dalam gua sinina adidah tahun-tahun yang lama atau beberapa bertahun-tahun yang lama. Summa ba'atnahum, kemudian kami bangkitkan mereka lina lama supaya agar mereka mengetahui ayyul hizbain di antara dua golongan ahsa yang tepat lima labisu amada terhadap apa mereka dibangkitan amada. Lima labisu mereka tinggal. Mereka tinggal amada. Menghitung berapa lamanya dalam gua itu. Menghitung hari berapa lama mereka. Bukan hari. Oh, hari. Berapa lama mereka tinggal di gua itu. Yaitu summa aiqazana, kami membangunkan mereka min ba'di naumihim, setelah tidur mereka, min ba'di naumihim tawil, setelah tidur yang panjang, linaro, untuk kami melihat ayyal fariqaini, manakah dua golongan adaku ihsoan lebih tepat perhitungannya. Lil muddati untuk menghabiskan lil muddati bagi lamanya alati namuha yang mereka tidur pada masa itu fil kahfi di dalam gua. Qala fi tashil, berkata di dalam kitab tashil, wal muradu bil hizbaini, yang dimaksud dengan dua golongan itu yaitu ashabul kahfi, penduduk yang ashabul kahfi penduduk walladzina ba'athahumullah, yang yaitu dan orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah ilaihim kepada mereka hatta ra'auhum, sampai mereka melihatnya. Mereka melihat penduduk ashabul kahfi. Ya. Waqala Mujahid, dan Mujahid berkata, al-hizbani dua golongan min ashabil kahfi, dari ashabul kahfi lama ketika istaiqazu mereka bangun, ikhtalafu saling berbeda pendapat fil muddati tentang berapa lama mereka tinggal. Allati labituha yang mereka tinggal pada masa itu, fil kahfi di dalam gua. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, yauman au ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Waqala al-akharuna, dan yang lain berkata, Rabbukum a'lamu bima labistum, Rabb kalian lebih mengetahui bima labistum, terhadap berapa lama kalian tinggal. Wal qaulul awal, pendapat pertama marwiyun diriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, nahnu naqusu alaika naba'ahum bil haqq, kami mengisahkan kepadamu berita mereka dengan benar. Nahnu naqusu alaika
kami mengkisahkan kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, Khobarahum al-ajiba, khobarahum al-ajiba, berita mereka yang menakjubkan, ala wajhi sidqi, secara benar, duna ziyadatin wala nuksonin, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman birabbihim terhadap Tuhan mereka, wazidnahum, maka kami tambahkan bagi mereka, dan kami tambahkan bagi mereka hudan, petunjuk. Yaitu innahum, sungguhnya mereka jamaah bersama, suatu kelompok minasyuban dari para pemuda, amanu yang beriman billah kepada Allah, fasabatnahum, maka kami bangkitkan mereka, tetapkan mereka alalladzina, teguhkan mereka aladin, di atas agama, wajidnahum, dan kami tambahkan bagi mereka keyakinan. Ya udah. Ya, Alhamdulillah ya, Aziz lulus. Lulus antum juga sama. Ya, nah ini masuk kepada kisah Ashabul Kahfi ini. Cara mengisahkan Allah tentang Ashabul Kahfi ini, pertama disebutkan kesimpulan dulu secara ringkas, baru dirinci lagi. Jadi ini satu cara mengisahkan dengan indah. Jadi disebutkan dengan ringkas, setelah itu nanti dirinci lagi. Nah, sampai ayat tadi itu ringkasannya. Sampai ayat tadi itu adalah ringkasan. Ketika Allah mengatakan idza awal fityatu ilal kahfi, ketika para pemuda itu berlindung ke gua, faqalu, maka mereka berkata, Rabbana atina min ladunka, wahai Tuhan kami, berikanlah kami dari sisimu rahmat, wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dari urusan kami, rasyadan, petunjuk. Jadi ingin memberikan satu penjelasan di awal bahwa mereka mendapatkan keajaiban seperti itu adalah hasil dari pertolongan Allah, di mana mereka berdoa kepada, makanya doa dulu disebutkan pertama kali adalah doa. Doa itu harus didahulukan. Ya, ketika kita mau berlindung, ya maka kita berlindung kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi permasalahan, jangan langsung mengandalkan pemikiran kita. Jadi doa dulu yang pertama, baru yang kedua berpikir, bermusyawarah, agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Nah, kemudian hasil dari doa itu maka dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah tidak mengatakan mereka adalah orang-orang yang hebat lalu mereka kemudian bisa tidur, tidak seperti itu. Jadi yang pertama kali dikasih tahu, mereka berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan. Fadarabna ala adhanihim, maka kami pukulkan, maksudnya kami tutup. Pukul itu maksudnya tutup. Kami tutupkan telinga mereka. Nah, ini juga sebagai kinayah, peribahasa menutupkan telinga mereka, maksudnya adalah tidur. Membuat mereka tidur fil kahfi, di dalam gua, sinina adada, beberapa tahun, bertahun-tahun, adadan, bilangan. Adad itu artinya bilangan, bertahun-tahun bilangannya. Nah, Allah tidak memberitahu dulu di awal, karena bukan itu yang penting. Jadi di awal itu Allah belum mengasih tahu dulu berapa tepatnya jumlah mereka lama tidur itu. Belum, karena bukan jumlah itu yang penting. Makanya kalau kita mempelajari sejarah, yang penting kan bukan tanggal, bukan hanya jumlahnya, jumlah orang dan lain sebagainya. Yang pertama kali yang paling penting adalah
Apa pelajaran yang kita ambil? Di dalam sejarah itu ada sunnatullah. Sunnatullah apa yang terjadi di sejarah itu? Maka kita pahami sunnatullah itu dengan baik, sehingga yang namanya sunnatullah itu akan berulang. Karena sunnatullah itu tidak akan pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan mendapatkan sunnah Allah itu berubah, ya, berganti. Dia akan tetap ada. Sunnatullahnya apa? Sunnatullahnya adalah ketika orang-orang itu mau berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan. Itu sunnatullah. Termasuk Ashabul Kahfi juga begitu. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoanya itu bahkan limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk dalam urusan kami. Jadi minta diberikan petunjuk. Maka Allah berikan. Bukankah Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Idza sta'anta fasta'in billah. Ya kan, ifadillah yafatta. Ifadillah tajidhu tujahaka wa idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu minta pertolongan kepada Allah didahulukan, jangan dulu kepada makhluk. Maka Allah mengabulkan mereka, sehingga dengan bagi Allah mudah, cara apapun bisa Allah lakukan untuk memberikan pertolongan. Ini kan intinya ada anak-anak muda, ya, yang nanti kisahnya akan lebih ini lagi, bahwa mereka itu berada, ini semua sebenarnya anak-anak muda ini adalah anak raja, anak-anak para pembesar, anak para pejabat, yang mereka itu berada di istana. Ya, mereka berada di istana di tempat yang berbeda-beda. Ya, berada di tempat yang berbeda-beda, tidak kenal satu sama lain. Mereka itu. Tapi keluarganya, di istananya, orang-orang masyarakat yang ada di situ, mereka berada di dalam kekafiran. Mereka menyembah berhala. Sedangkan para pemuda ini beriman. Ya, mereka beriman. Nah, untuk menghindari fitnah, mereka sudah berdakwah. Nanti mereka akan disebutkan bahwa mereka itu berdakwah dulu, tetapi kemudian tidak menerima. Ya, rajanya tidak menerima, para pembesar orang-orangnya tidak menerima, bahkan berjanji akan menghukum. Nah, supaya mereka terhindar dari fitnah, menyelamatkan iman mereka, ya, gitu. Maka mereka berlindung kepada Allah, yang pada akhirnya Allah menolong mereka dengan cara ditidurkan. Bagi Allah cara apa saja bisa. Nah, kita misalnya sekarang bagaimana mau berlindung dari fitnah yang ada? Ya, berdoa kepada Allah. Bagi Allah mudah. Caranya bukan hanya satu itu saja. Kalau ditidurkan oleh Allah, tidur terus gitu ya. Kan itu. Ya, caranya bisa yang lain. Ya, kalau kamu tidur itu bukan ditidurkan oleh Allah, itu hanya keinginan kamu aja untuk tidur. Ya, gitu. Itu ditidurkan, betul-betul ditidurkan oleh Allah. Ya, gitu, tanpa keinginan mereka, sebagai bentuk pertolongan Allah. Ya, summa. Ini langsung disingkat, ini ringkas. Mereka tidur, diringkas. Summa ba'asnahu. Kemudian kami bangunkan mereka, lina'lam, agar kami tahu ayyul hizbaini, mana dua kelompok, ahsa yang lebih tepat, lima labitu amada, ya, yang terhadap bilangan berapa lama mereka tinggal. Jadi ini Allah ingin menguji dulu manusia, katanya mereka. Jadi Allah tidak memberikan langsung jumlah setepatnya, tapi nanti di akhir kisah disebutkannya. Ini untuk menguji manusia, mana kalian punya kemampuan gitu. Jadi Allah ingin menawarkan kepada manusia, mana yang lebih tepat, silakan kalian hitung. Karena orang-orang kan pada saat itu banyak berselisih. Ya, nah di sini ada dua penafsiran hizbain, tentang dua kelompok. Ya, ada yang mengatakan, yang pertama di dalam kitab At-Tafsir, ya, ini kitab tafsir. Ya, di mana yang dimaksud dengan dua kelompok pertama adalah Ashabul Kahfi,
Ashabul Kahfi sendiri tidak tahu dia tidur berapa lama, tidak tahu. Ya. Yang kedua, orang-orang yang hidup pada zaman ketika mereka dibangkitkan. Jadi pada saat mereka udah bangun ya, udah pada bangun kan, nanti ada kisahnya panjang. Kalau kita ada seorang yang diutus ya ke orang-orang yang di situ itu mau beli makanan ya. Yang beli makanan itu udah beda kondisinya. Bayangkan aja 309 tahun. Udah berubah, sangat berubah itu tempat itu. Ya, nah nanti kan diketemukan oleh Allah orang-orang masyarakat, bahkan raja. Kebetulan pada saat dibangkitkan itu rajanya orang soleh, orang beriman, orang soleh. Masyarakat di situ lalu ketemu dengan para pemuda ini. Nah, ya menurut satu penafsiran itu perbedaan pendapat antara kelompok Ashabul Kahfi dengan masyarakat yang ada di situ. Dua kelompok itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, ya penafsiran pertama ini apa? Gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah kata siapa? Mujahid, seorang tabi'in. Mujahid itu ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Yang dimaksud dengan dua kelompok adalah dua kelompok itu sama-sama dari Ashabul Kahfi. Yaitu satu kelompok mengatakan yang dijelaskan di ayat itu, qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di gua ini hanya sehari atau setengah hari. Karena mereka kan pergi, nanti ada penjelasannya nanti, bahwa di malam hari itu mereka pergi karena lumayan jauh jarak antara tempat mereka ke gua itu. Ya. Nanti nyampenya itu pagi hari, nyampe ke gua, tidur, bangun siang hari gitu. Jadi setengah hari, menganggap setengah hari. Tapi sebenarnya mereka sudah berlalu 309 tahun dari pagi ke siang ini. Jadi siang malam terus nih. Bangun siang. Jadi mereka merasa tadi kan pagi tidur, ini bangun siang. Di akhir siang, mereka tidur di awal siang, bangun di akhir siang. Di akhir siang menjelang sore gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kelompok kedua mengatakan Rabbukum a'lamu bima labistu, Tuhan kalian yang lebih tahu. Jadi kelompok kedua mah hanya menyerahkan diri, ya, bahwa yang paling tahu itu Allah. Ya. Nah ini dua kelompok yang berselisih di Allah agar tahu. Maksud Allah bukan berarti Allah belum tahu, Allah sudah tahu. Tapi untuk apa? Untuk nanti kita lihat hasilnya gitu. Tapi Allah udah tahu hasilnya. Jadi ini hanya bahasa aja bahwa agar Allah tahu, ya agar nantinya mereka itu, ya siapa yang paling tepat hitungan mereka. Baru nanti sebenarnya Allah kasih tahu di akhir kisah. Nah kita mengetahui 309 tahun itu murni dari Allah, bukan dari antum misalnya cari jejak-jejak sejarah misalnya, ya peninggalan sejarah, misalnya Yunus ahli sejarah, cari misalnya dari sumber-sumber segala macam, ya dari peninggalan tulisan-tulisan mereka dulu, misalnya ada yang menulis cerita-cerita, ya dilihat ada nggak di situ jumlahnya, ya sama sekali tidak ada. Ini murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kitab Al-Quran adalah sumber sejarah yang paling dipastikan kebenarannya. Jadi kalau mau belajar sejarah, Al-Quran dulu sumbernya pertama, kemudian hadis, baru yang lain. Kalau perkataan manusia kan bisa benar, bisa salah. Ya, jadi jangan mengandalkan kepada kemampuan manusia. Nah, baru di ayat berikutnya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq. Kami kisahkan kepada Muhammad naba'ahum, berita mereka dengan benar. Nah, ini jadi ingin menegaskan bahwa yang Allah sampaikan tidak seperti orang-orang yang mereka itu banyak berselisih, berbeda pendapat, ya, yang Allah sampaikan ini benar. Di mana yang disampaikan orang itu simpang siur, kabarnya itu simpang siur. Ya. Tapi Allah ngasih tahu kepadamu Muhammad dengan benar. Nah, apa bedanya naba dengan khobar? Ya, kalau khobar itu berita apa saja?
berita kecil, tapi kalau naba itu berita yang besar. Ya, tidak disebutkan sebagai naba kecuali beritanya itu besar. Nah ini kan penaba'ahum, berita tentang Ashabul Kahfi ini berita besar. Mungkin kalau berita itu ramai di sekarang, di semua media, di media cetak, media elektronik menjadi headline-nya. Di koran-koran jadi headline Ashabul Kahfi. Berita besar. Di semua media akan menjadi headline, menjadi pembicaraan utama, topik utama di mana-mana. Ini naba ini, berita besar. Ya. Nah, selain kita ada keajaiban kisah mereka, justru yang harus kita jadikan sebagai suatu keajaiban juga. Dan ini bukan keajaiban yang tidak bisa terulang, justru bisa terulang bahkan menjadi sunnatullah yang berulang. Yaitu apa? Innahum. Allah memberikan inna itu apa? Sebagai apa? Huruf apa? Taukid. Taukid itu fungsinya untuk menguatkan. Allah menguatkan, mentaukid. Ya, innahum, sesungguhnya mereka fityatun. Mereka itu adalah para pemuda, anak-anak muda. Mereka itu bukan orang tua gitu. Bukan orang tua yang sudah dewasa, yang sudah matang, tapi mereka adalah para pemuda amanu. Tapi dalam keadaan muda mereka, justru mereka beriman birobbihim kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ini yang harus kita dalami sebagai orang-orang muda. Yang harus kita dalami. Allah di sini harus menegaskan, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, yang kuat memegang keimanan mereka, bahkan bisa melawan, menolak kemungkaran yang terjadi di masyarakatnya ketika itu, ya justru dalam keadaan mereka masih muda. Nah inilah yang ingin ditegaskan, makanya saya panjang jelaskan di sini, ya bahwa ternyata para pemuda, anak-anak muda yang sekarang diopinikan, disebarkan bahwa anak muda itu identik dengan kenakalan. Ya, masyarakat sudah berpikiran, ini pikiran yang salah. Allah membenarkan di sana. Innahum fityah. Allah membenarkan pemikiran yang salah yang tersebar di masyarakat sekarang, bahwa yang namanya anak muda, anak remaja, ya itu dekat dengan kenakalan. Bahkan ketika ada anaknya yang masih remaja berbuat apa? Ya, berbuat kemaksiatan, kenakalan, mereka mengatakan wajar, kan mereka masih remaja, wajar, masih muda. Mereka menganggap sebuah yang wajar, padahal ini tidak wajar. Allah justru mengatakan mereka adalah orang-orang yang muda. Justru dengan mudanya mereka kuat memegang keimanan mereka. Ya, lalu sekarang diperkuat lagi oleh mereka, anggapan mereka dengan apa? Dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh orang-orang kafir di Amerika. Jadi di Amerika diadakan apa? Penelitian terhadap anak-anak remaja, ya. Gitu. Setelah diteliti dengan observasi, maka disimpulkan bahwa ya kebanyakan anak-anak muda itu melakukan kenakalan, mabuk dan lain sebagainya, rusak anak-anak muda mereka. Kita sebagai orang muslim harus berpikir, ya iyalah, kan mereka orang kafir. Anak-anak muda orang kafir ya memang begitu. Tapi ada juga yang melakukan penelitian yang lain. Ya, ini sudah saya pernah tulis di artikel, ya, di artikel ini disampaikan oleh seorang dokter Ahmad Santut. Ahmad Santut yang menuliskan di bukunya, judulnya Tarbiyatus Syabab lil Aba'i wa Du'at. Ya, pendidikan anak muda bagi para orang tua dan para dai. Di situ dijelaskan satu data, ya, bahwa telah dilakukan penelitian di pemuda, di anak-anak muda yang tinggal di Hijaz, Mekah dan Madinah. Dilakukan penelitian dari anak-anak muda itu, justru disimpulkan mayoritas, kebanyakan mereka ya tidak terpengaruh oleh kenakalan. Justru kebanyakan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, menjadi para penghafal Quran, menjadi rajin ke masjid beribadah, gitu. Jadi salah kalau ada anggapan orang
yang mengatakan anak remaja berbuat kenakalan itu wajar. Itu tidak wajar. Justru ketika orang sampai di usia remaja, balik, ya kan? Dia sampai ke usia balik. Balik itu kan sekarang masih dianggap remaja. Orang sudah masuk kepada usia balik, dia masuk kepada usia bisa bertanggung jawab. Minimal terhadap dirinya. Kan dirinya itu kan tanggung jawab dari Allah. Apa yang dia lakukan, tanggung jawab sendiri. Kenapa? Karena kan dalam Islam orang sudah balik sudah dihitung amalannya. Ya, dia berbuat baik sudah dikasih pahala, berbuat buruk sudah menjadi dosa bagi dirinya. Nah, kalau Allah sudah memberikan beban seperti itu, taklif kepada anak muda, berarti sudah siap dia memikul tanggung jawab, bahkan untuk menikah pun dia sudah layak. Coba ketika Allah menjelaskan di surat An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Allah menyandingkan antara kata balagu balik dengan nikah. Artinya apa? Kalau orang sudah balik, sebenarnya dia sama dengan siap nikah. Jadi jangan dianggap enteng anak balik. Dan itu sudah dibuktikan di dalam sejarah. Ya, selain dari Ashabul Kahfi, banyak anak-anak muda yang mengubah dunia ini. Sesungguhnya perubahan di dunia ini ada di tangan orang-orang muda. Banyak sejarahnya, kisahnya. Nabi Ibrahim menentang kemusyrikan masyarakatnya ketika dia muda. Orang-orang itu kan mengatakan dalam ayatnya itu fatan yuqalu lahu Ibrahim, seorang patan itu mufradnya. Ya, jamannya fityah. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim ketika remaja, ketika masih muda bisa menentang Nabi Ibrahim. Ya, belum nanti siapa lagi? Dalam kisah banyak sejarah. Dari sahabat dulu, sahabat yang Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasul, dia ketika masih muda belasan tahun umurnya diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk berdakwah di sana. Ya, dan hasil dakwah Mus'ab bin Umair itu ketika pulang lagi ke Rasul, itu sudah hampir semua penduduk Madinah sudah masuk Islam. Itu di tangan seorang pemuda. Yang dibantu nanti yang masuk Islam dari penduduk Madinah yang pertama juga adalah 6 orang anak muda dari Madinah yang mereka juga sama-sama berdakwah di sana. Bahkan panglima termuda yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk melawan pasukan Romawi, yaitu siapa? Usama bin Zaid dalam umurnya 18 tahun. Ya, antum berapa sekarang? Yunus berapa? Nyampe 20 belum? Udah lewat ya? Ya, 18 tahun Usama bin Zaid menjadi panglima melawan pasukan Romawi. Pasukan Romawi bukan pasukan ecek-ecek. Ya, bukan pasukan kecil yang bisa dikalahkan dengan mudah, tidak. Itu besar, pasukan yang terkuat dikenal ketika itu, tapi pemimpinnya anak muda. Sampai kemudian Rasul keburu wafat, balik lagi, belum jadi. Orang-orang mulai ragu. Wahai Abu Bakar, jangan kau kirim. Apalagi ketika menghadapi banyak orang murtad. Bila kita lawan orang murtad dulu aja. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku akan tetap mengutus dia, karena aku tidak mau merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul, yaitu mengutus Usama. Akhirnya apa? Dia diutus berperang, bukan kalah, menang. Ya, Usama bin Zaid. Banyak orang-orang muda, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel ketika umur dia dalam keadaan umur 24 tahun. 21 tahun sebelumnya dia sudah menjadi sultan. Bukan sultan, Pak. Sudah menjadi sultan ya, sudah menjadi sultan. Ya, siapa lagi? Ibnu Sina sudah menjadi ahli kedokteran, bahkan bisa menangani penyakit yang belum bisa ditangani oleh dokter-dokter senior pada zamannya ketika beliau berumur 16 tahun. Ibnu Khaldun jadi ahli ilmu sosial ketika juga umurnya 16 tahun. Banyak sekali data orang-orang muda yang sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini,
ayat innahum fityatun amanu, kata Ibnu Katsir, dia juga seorang ahli tafsir dan dia juga seorang ahli sejarah. Beliau mengatakan ternyata orang-orang pengikut Rasulullah, sahabat-sahabat yang mengikuti Rasul itu adalah umumnya orang-orang muda, anak-anak muda menjadi pembela Rasul. Adapun orang-orang tua, kata Ibnu Katsir, mereka tetap di dalam kekafiran mereka. Mereka sulit untuk menerima. Orang tua itu sulit. Ya, orang tua itu sulit. Ini adalah sunatullah yang terjadi. Jadi kalau antum anak-anak muda tidak mau bergerak, tidak akan terjadi perubahan. Ya, jangankan kita, ya Soekarno aja mengatakan, ya berikan 10 anak muda, maka aku akan berubah. Ya, mengguncangkan. Orang Soekarno aja mengakui. Bahkan staf ahli tertinggi, pemimpin dari para ulama pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang anak muda yang berumur 15 tahun, yaitu adalah Abdullah ibnu Abbas. 15 tahun. Antum siapa yang 15 tahun? 15 tahun Ibnu Abbas sudah menjadi pemimpin ulama, menjadi staf ahli negara. Kalau ada permasalahan yang sulit, kata Umar bin Khattab, maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Dan dia bisa tahu menyelesaikan permasalahannya. Itu anak-anak muda semua. Apakah itu tidak bisa terulang? Apakah kita akan terus berada di dalam pemahaman, wah anak muda mah udahlah, ya kita senang-senang aja mumpung masih muda? Apakah masih tetap begitu? Ketika Rasul menjanjikan dulu, ya ada riwayat ketika ada sahabat bertanya, ya Rasul, manakah dari dua kota yang lebih dulu ditaklukkan? Romawi, Rum, Konstantinopel, ya Konstantinopel atau Roma? Kata Rasulullah apa? Konstantinopel, kemudian Roma. Dan Rasul mengatakan bahwa la tubtahannal Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jais dalikal jais. Akan benar-benar akan ditaklukkan Konstantinopel, ya, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Ini janji Rasulullah SAW yang berusaha untuk dibuktikan oleh para sahabat sampai menjadi saksi sejarah. Seorang siapa? Abu Ayyub Al-Ansori yang dulu ketika pertama Rasul ke Madinah itu tinggal di rumahnya terlebih dahulu, itu ingin membuktikan janji Rasul ini sampai ketika dia usia 80 tahun tua, dia ingin tetap perang melawan Romawi, bahkan sampai meninggal dikuburkan di bawah benteng Konstantinopel sebagai bukti saksi. Tapi belum berhasil. Pada zaman berikutnya terus sampai selama berapa? 8 abad lamanya, 800 tahun. 8 abad lamanya dari Rasul mengucapkan janji itu, barulah dibuktikan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih. Kenapa dia disebut Al-Fatih? Karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Tapi tadi kan ada dua, satu apa? Konstantinopel, dua Roma. Ternyata yang Roma itu Rasul mengatakan dulu, sudah mengatakan Rasul bahwa yang pertama kali Konstantinopel akan ditaklukkan dan sudah ditaklukkan 8 abad kemudian oleh Muhammad Al-Fatih. Menaklukkan Roma sampai sekarang belum ditaklukkan, belum pernah. Maka siapa yang akan menjadi penakluk berikutnya? Siap menjadi penakluk Roma? Itu kan di tangan anak muda. Ya, itu tidak bisa kamu lakukan, ya, kalau kamunya sibuk dengan apa? Kegalauan, gitu ya. Ya, merana karena apa? Karena jomblo. Ya, bersedih karena patah hati, ditolak cintanya. Ya, kalau kamu itu aja pikiran kamu terbuai-buai dengan apa? Asmara. Ya, terbuai-buai dengan asmara, itu tidak akan menjadi penakluk Roma. Tidak mungkin. Ya, berarti hati kamu itu lemah. Dilemahkan dengan apa? Pikiran-pikiran tadi. Ya, pemuda cengeng. Jadi jangan menjadi pemuda cengeng yang menangis karena cinta.
Pemuda cengeng itu namanya. Nah, ada lagi yang apa? Ada lagi yang kacau, justru mereka pemuda kan identik dengan semangat. Kita lihat di sini makna dari syabab. Rasulullah SAW menyebut syabab itu apa? Makna dari syabab apa di sini? Syabab menurut bahasa di dalam bahasa Arab, kata syabab itu berarti apa? Kekuatan, muda, baru, indah, tumbuh dan awal segala sesuatu. Ya. Mana apa? Syabab? Mana syabab lugo apa? Al-quwwah wal hadasa. Wal apa? Wal jamal wan nama wa awalu kulli. Sudah pernah didakwahkan. Identik dengan itu. Jangan mau dengan diberikan istilah dari orang kafir, orang barat. Orang barat menyebut, makanya kita belajar jangan kepada orang barat. Orang barat mengatakan remaja itu disebutnya usia pubertas. Tahu nggak arti pubertas? Pubertas itu secara bahasa berasal dari kata rambut kemaluan. Jadi apa? Dia hanya ingin dilihat anak remaja yang baru balik itu hanya dilihat dia sudah muncul apa? Itunya, dia sudah ada ketertarikan kepada lawan jenis. Jadi lihat fisiknya saja. Kalau dalam Islam, nah gini, memang perhatikan, memang anak muda itu sudah ada ketertarikan terhadap lawan jenis ya, ketika mulai balik itu. Ya, sudah ada ketertarikan, sudah ada dorongan biologis, Nah, tapi pada saat yang sama ya rohaninya sedang memuncak. Ini dijelaskan oleh para ahli pendidikan Islam. Misalnya Syekh Muhammad Qutub. Syekh Muhammad Qutub mengatakan memang anak-anak muda itu mereka sedang bergejolak nafsu mereka. Betul. Tapi pada saat yang sama bergejolak juga ruh mereka, semangat mereka. Nah, tinggal kamu mau pilih mana. Jadi gini, perhatikan. Anak muda itu tergantung antum mau mengarahkan kemana. Kalau antum mengarahkan kepada hawa nafsu, ya udah dia bergejolak dalam nafsunya. Tapi kalau antum mengarahkannya kepada apa? Kepada ruhnya diarahkan, maka antum akan bergejolak di situ, semangat antum akan tinggi, maka akan menjadi satu apa? Ya, satu kekuatan untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Tinggal antum memilih mana, mau ikut pacaran, bahkan kekuatannya itu hanya dia pakai untuk yang sia-sia, ya orang balapan motor dan sebagainya. Itu kan anak muda memang dia tidak terlalu memikirkan resiko. Pokoknya maju, gitu kan? Siap menghadapi tantangan. Nah, cuma di jalan yang salah. Nah, tinggal kita arahkan jalan yang benar. Makanya yang bisa membunuh, mengalahkan apa? Seorang Fir'aun umat ini, kata Rasul, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Ya. Siapa yang bisa membunuhnya? Ternyata 2 orang anak muda. Ya, bahkan dia berebut. Di zaman Rasul itu anak-anak muda mereka bersemangat untuk apa? Untuk mau ikut jihad dengan Rasul. Sampai ada yang nangis dari diajak jihad. Berarti iman mereka sudah kuat. Ya, bukan mau diajak jihad malah lari, nangis gak mau, bukan. Siun. Tapi justru mereka nangisnya itu karena gak diajak jihad. Berarti gimana? Iman mereka sudah tertanam di dalam hati mereka. Sampai ada yang siapa itu? Usama bin Zaid ya, ketika masih kecil, memang dia dari awal sudah memang semangat jihad. Usama bin Zaid sampai Rasul percaya dia ditunjuk sebagai panglima juga. Sampai supaya terlihat tinggi, dia jengke gitu berada di atas supaya kelihatan tinggi, supaya diajak dipilih Rasul untuk ikut jihad. Ya kan? Bahkan ada 2 anak muda, yang satu oleh Rasul diambil, yang satu tidak. Yang satu protes, ya Rasul, kenapa dia diajak sedangkan saya tidak? Saya bisa mengalahkan dia, kata anak itu. Ya, memang yang satu itu diajak Rasul karena dia punya keahlian memanah. Tetapi kata yang satu lagi,
Ya, saya bisa mengalahkan dia ya Rasul. Kenapa dia diajak, saya tidak? Kata sama Rasul diseparingkan dulu, terubul. Ayo, coba kamu tanding. Ternyata setelah tanding benar dia menang. Akhirnya diajak juga oleh Rasul. Jadi mereka itu semangat mereka diarahkan untuk jihad. Sekarang prihatin ya melihat anak-anak muda, ya tenaga mereka, kekuatan mereka dipakai untuk leha-leha. Mereka beraninya apa? Megat mobil di jalan. Apa ya? Gitu kan, baik gitu. Baik apa? Kalau mereka mati apa? Apakah mereka syahid di situ? Tidak. Mati konyol, bahkan tawuran segala macam. Tawuran, mati. Arak-arakan naik ke mobil pendukung bola, ya itu. Ya, itu kan mencelakakan, itu adalah resiko, ada tantangan. Tapi kalau mereka jatuh mati di situ, konyol, mati konyol, bukan mati syahid. Maka kita arahkan untuk kebaikan, kita berdakwah nanti seperti Ashabul Kahfi yang akan kita lebih dalam lagi menggalinya. Ya, arahkan untuk berdakwah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, sehingga ketika kita mati kita sebagai syahid. Kita jangan risau, jangan galau, karena di surga itu tidak ada yang jomblo. Jangan galau, ya. Misalnya kamu galau, gimana saya ini belum laku, masih jomblo. Tenang ya, tenang. Ketika antum belum laku sekarang, justru Allah sedang menyediakan pasangan yang soleh. Kalaupun kita tidak mendapatkannya di dunia, ya saya lebih ingin segera menemui kekasih saya yang ada di surga. Ya, yang senantiasa merindukan kita siang dan malam. Ya, kita temui nanti ya. Jadi jangan galau lah. Nanti dikatakan orang jomblo gitu kan. Gak usah galau, gak usah galau. Kata siapa jomblo? Sudah ada yang nunggu di surga. Ya itulah yang harus membuat kita semangat ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya.